Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat, teman-teman, para ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita hingga detik ini masih diberikan nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk saling berbagi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita kirimkan kepada idola kita, panutan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, para pengikut beliau yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini saya akan mengangkat tentang beberapa kisah pentingnya atau keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Yusuf, ya, bahwasanya di dalam surah Yusuf itu dikisahkan tentang kisah Nabi Yusuf secara utuh. Ya, silakan dibuka surah Yusuf, ya, surah yang ke-12. Di situ Allah mengisahkan tentang, ya, makanya Allah mengatakan ahsanal qasas, ya, kami akan mengisahkan kepada engkau ya Muhammad kisah yang paling baik. Yaitu kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang paling baik, kata Allah, karena kisahnya ini bermula beliau masih kecil sampai beliau menjadi orang yang hebat atau orang yang berhasil. Disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf itu pernah, ya, ada beberapa saudaranya, yaitu 10 orang. Jadi Nabi Yusuf itu 12 orang bersaudara. Berdua beliau dengan adiknya yaitu Bunyamin itu saudara seibu sebapak atau saudara kandung. Adapun 10 itu saudaranya itu saudara sebapak lain ibu. Kisahnya begini, ya, silahkan dibuka dalam surah Yusuf. Ya, saya hanya memberikan secara ringkas saja bahwasanya Nabi Yusuf itu pernah dicemburui oleh 10 saudaranya itu. Ya, karena mereka memandang bahwa Nabi Yusuf itu sangat disayangi oleh bapaknya. Singkat cerita, maka karena kecemburuannya itulah sehingga saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ini pun, ya, ingin mencelakakan Nabi Yusuf, bahkan ingin membunuh Nabi Yusuf, tapi tidak sampai membunuh, hanya memasukkannya ke dalam sumur, ya, agar kesepuluhnya ini akan mendapatkan perhatian yang besar dari bapak mereka. Intinya mereka, ya, ke-10 saudaranya ini, ya, ingin mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dengan cara membuang ke dalam sumur. Setelah itu Nabi Yusuf pun, ini ketika itu Nabi Yusuf masih kecil pada saat itu. Singkat cerita, maka Nabi Yusuf pun dimasukkan dalam sumur, ya, sumur yang tidak ada airnya. Kemudian ketika itu ada atau sumur yang agak kering airnya. Kemudian setelah itu ada musafir yang ingin mengambil air di sumur itu,
di sumur tersebut tiba-tiba melihat ada seorang anak kecil di situ. Maka Nabi Yusuf pun memegang tali dari timba sumur tersebut, maka Nabi Yusuf pun diambil oleh seorang musafir tersebut. Kemudian dijual, ya. Musafir itu pun menjual Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dibelilah oleh seorang ya seorang yang memiliki kedudukan di sebuah istana di kota Mesir pada saat itu. Ya, kalau tidak salah ya semacam menteri lah. Singkat cerita, ya begitulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam penuh dengan ujian, berpisah dengan orang tuanya dalam cukup waktu yang cukup lama, puluhan tahun. Ya, akhirnya Nabi Yusuf pun mendapatkan penjagaan dari Allah sejak dia masih kecil sampai meskipun penuh dengan ujian dan cobaan, namun demikian Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadikan Nabi Yusuf sebagai seorang menteri logistik, yaitu yang mengurusi, dia diangkat oleh Raja Mesir pada saat itu menjadi menteri logistik, yaitu yang mengurusi masalah pangan, masalah makanan. Ya, singkat cerita bahwasanya ketika itu kota Mesir dan sekitarnya itu mengalami paceklik, ya, yang tidak pernah turun hujan sehingga orang kekurangan makanan dan seterusnya. Maka datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf ini untuk membeli makanan atau meminta bantuan. Singkat cerita bahwasanya ketemulah Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudara mereka, namun saudara-saudara mereka tidak mengetahui bahwasanya itu adalah Nabi Yusuf yang menjadi seorang menteri logistik pada saat itu. Tapi Nabi Yusuf tahu. Ya, coba lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Iya, dia mengatakan saya ini adalah Yusuf. Maka kagetlah ya saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf pun meminta maaf atas kejadian yang dia lakukan selama ini, yang telah membuang saudaranya sendiri ke dalam sumur. Sehingga Nabi Yusuf pun mengalami berbagai macam ujian-ujian dalam pembuangan tersebut. Akhirnya apa jawaban Nabi Yusuf? Apakah Nabi Yusuf marah? Apakah Nabi Yusuf menghukum mereka? Padahal Nabi Yusuf ini memiliki jabatan ketika itu. Bisa saja dia menghukum saudara-saudaranya, atau bisa saja dia tidak memberikan makanan kepada saudara-saudaranya itu. Tapi Nabi Yusuf, lihatlah bagaimana kesatriaan Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana keluasan dada beliau, bagaimana beliau memaafkan ya saudara-saudaranya yang pernah berbuat jelek, berbuat buruk kepada beliau. Beliau mengatakan, la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada pembalasan atas kalian pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah, dialah Allah yang maha penyayang di antara makhluk-makhluk yang penyayang. Subhanallah. Ini kata-kata yang sangat menyentuh ya kolbu kita, terkhusus saudara-saudara beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, la tasriba alaikumul yawm. Silakan buka surat Yusuf. Tidak ada Allah mengisahkan kisahnya Yusuf dalam Al-Qur'an. La tasriba alaikumul yawm. Allah mengabadikan kata-kata Yusuf dalam Al-Qur'an. La tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Tidak ada pembalasan sedikit pun atas kalian. Artinya Yusuf tidak membalas sedikit pun, tidak mengejek, tidak mengata-ngatai dengan perkataan kotor, perkataan buruk, apalagi tidak memukul, tidak lagi memberikan denda dan seterusnya. Justru beliau memaafkan. Bahkan beliau pun mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kalian. Karena Allah adalah orang yang maha zat, karena Allah adalah zat yang maha pemaaf di antara makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang pemaaf. Subhanallah. Ya, kisah Nabi Yusuf ini memberikan kepada kita
arti pentingnya memaafkan. Apatah lagi sesama saudara kita yang satu senasab dengan kita, keluarga kita, saudara kita. Oleh karena itulah, marilah kita saling memaafkan jika ada kesalahan-kesalahan di antara kita. Karena tentu yang membuat kita berbuat kejahatan itu sebenarnya syaitan yang menggoda kita. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudara-saudaranya itu karena saudara-saudara beliau dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsu mereka, sehingga mereka pun berbuat jahat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi lihatlah bagaimana kelapangan dada sifat memaafkan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan, tidak ada sedikit pun pembalasan dendam atas kalian. Begitulah yang kita inginkan. Dan yakinlah, siapa yang memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kelak, kata disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallam, ya, siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk marah, dan padahal dia mampu bisa melampiaskan kemarahannya namun dia bisa menahan amarahnya, maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia memilih bidadari siapa saja, bidadari yang mana saja yang dia ingin miliki. Subhanallah. Begitu besarnya ya ganjaran pahala keutamaan bagi orang-orang yang memaafkan. Di dunia ini dia akan mendapatkan penghargaan, apresiasi dari orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadanya, dan di akhirat kelak lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala kelak, ya, Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan pilihan kepadanya untuk memilih bidadari mana saja, ya, wanita yang tercantik, yaitu bidadari mana saja yang dia inginkan. Luar biasa. Oleh karena itulah, marilah kita berlapang dada. Jika ada kesalahan-kesalahan di antara kita, marilah kita saling memaafkan. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam surah Ali Imran, ya, tentang, ya, surah yang ketiga Ali Imran, yaitu tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa ciri-cirinya? Di antaranya adalah orang-orang yang memaafkan. Yang pertama adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Ketika dia marah, dia bisa tekan amarahnya sehingga dia tidak melampiaskan amarahnya baik dengan mulutnya atau kata-katanya, dengan perbuatannya, dengan tindakannya, perilakunya kepada orang lain. Dia tahan amarahnya tatkala dia marah. Yang kedua, dia pun kemudian dia memaafkan pada orang yang berbuat salah kepadanya. Yang ketiga, bahkan dia pun berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Luar biasa. Sebenarnya masih ada lagi kisah-kisah yang lainnya tentang pentingnya kita saling memaafkan. Apatah lagi kita sesama saudara, sesama teman, sama kerabat, sesama umat Islam khususnya, saudara kita, karena Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Insyaallah kisah-kisah yang lainnya tentang memaafkan kita akan bicarakan, sampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikianlah dari saya, dari kami. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf dari saya pribadi, kekurangan ilmu saya dan godaan syaitan dan hawa nafsu saya. Saya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, sikap dan tindakan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.